Halo teman-teman, dalam video kali ini saya ingin mempraktikkan di Odoo 14 cara melakukan order to cash. Jadi kita akan membahas mulai dari dibuatnya sales order, pengiriman sampai kita benar-benar dibayar gitu. Oh ya, dan bagi yang belum kenal, nama saya Mahdi, dan dalam channel ini saya membagikan video-video mengenai Odoo, khususnya Odoo 14. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Nah, oke, kita udah di halaman database manager Odoo. Sebelumnya saya mau buat database baru dulu. Untuk tugas 4, menggunakan demo data, silakan isi data kalian masing-masing di sini. Lalu klik continue untuk generate database-nya. Oke, sudah terbuat dan kita bisa langsung saja login ya. Masukkan email dan password dan seharusnya akan login. Oke, kita udah di halaman apps-nya Odoo. Nah, karena kita ingin melakukan order to cash ya, jadi kita akan membutuhkan, saya akan menggunakan dua modul. Pertama sales nih, yang paling kiri atas, kita bisa langsung klik install aja. Oke, modul sales sudah terinstall, dan jangan lupa untuk menginstall modul inventory juga, karena kita akan memanage logistik kita, karena kita akan mengirim barang ceritanya. Klik install di inventory. Oke, sekarang modul inventory dan salesnya udah berhasil kita install. Nah, sebelum kita melakukan penjualannya, kita mau ngecek dulu nih produk-produk apa aja sih yang kita punya sekarang. Kita bisa masuk ke modul inventory, kita pilih products dan kita lihat productsnya apa saja. Nah, di sini kita punya, kelihatan nih banyak banget produk yang kita punya di inventory kita. Ada acoustic block screens, ada cabinet with doors, dan bla bla bla. Dan kita hari ini akan mencoba melakukan penjualan misalnya storage box. Kita punya 13 unit dan kita akan menjual misalnya office chair black yang di inventory kita terdapat 10 unit. Oke, kita bisa langsung masuk aja ke sales. Nah, pertama kita harus membuat quotation dulu. Nah, oke. Di dalam sini kita tinggal isi aja formnya. Kita pilih kita mau menjual ke customer yang mana. Kalau belum kita bisa start typing aja customer yang belum ada. Tapi di sini saya akan memilih customer yang ada, jadi saya pilih mungkin yang beli adalah Deco Addict. Terus kita akan jual si storage box. Storage box kita akan jual sebanyak 10 unit. Karena tadi kita punya 13 unit ya, jadi kita bisa jual aja 10 gitu. Terus harganya, ini harga default dari produknya, jadi misalkan kita ingin melakukan adjustment, kita bisa edit aja di sini. Misalnya storage boxnya harga 1 juta, 1 juta rupiah. Oke. Terus kita akan menjual satu lagi office chair black. Nah, di sini kita pilih kita jual 10 juga. Atau mungkin 5 saja deh. Kita sisain beberapa di inventory kita. Harganya per unit adalah 1.500.000. Nah, udah kelihatan nih subtotalnya berapa. Kita menjual storage box sebanyak 10 unit dan setiap unit harganya 1 juta, maka subtotalnya 10 juta, dan begitu juga buat office chair black. Kelihatan di sini totalnya 17.500.000. Nah, kita bisa save atau bisa kita confirm sebenarnya. Cuma kalau kita save, kita bisa aja kirim langsung ke email. Gitu. Enaknya di Odoo seperti itu. Jadi kita bisa send langsung ke customer kita. Nah, ini muncul pop-up-nya, kelihatan emailnya. Hello, your quotation S00024 amounting in 17.500.000 rupiah is ready for review, bla bla bla. Dan ini di sini juga di attach ya, ada file PDF-nya, sales order-nya, quotation-nya maksudnya, sorry. Kita send. Nah, setelah kita send, quotation-nya di sini statusnya quotation sent gitu.
jika misalnya kita udah settle nih, udah dari kedua belah pihak sudah setuju, kita langsung bisa confirm aja. Dan setelah di-confirm, statusnya dia menjadi bentuknya udah bukan quotation lagi, udah jadi sales order nih. Dan muncul satu icon di kanan atas ini, icon truck di delivery. Jadi kita bisa melakukan delivery melalui sales ordernya langsung. Jadi kita akan klik delivery-nya dan di sini kita bisa lihat nih, kita harus melakukan delivery 10 storage box dan 5 office chair black. Di sini kelihatan down-nya 0 semua karena kita belum mengirim sama sekali ini. Untuk itu kita edit dulu nih. Kita akan melakukan misalnya pengiriman 5 office chair black dulu. Oke, kita save. Nah, tandanya kita pertama akan mengirim 5 office chair black dulu. Jadi storage boxnya kita akan lakukan pengiriman nanti, pengiriman kedua. Kita bisa validate. Nah, di sini muncul pop up ya. Ditanya, katanya kita mau create back order atau enggak. Jadi kita bisa pilih untuk create back order atau enggak. Jadi kalau kita pilih create back order di sini, tandanya kita akan melanjutkan transaksi kita untuk pengiriman storage box-nya gitu. Tapi kalau kita pilih no back order, jadi transaksi ini langsung selesai. Jadi misalnya customer kita ternyata nggak jadi nih mau pesan storage box, jadi yaudah kita bisa langsung pilih no back order aja. Tapi karena saya mau mempraktikkan nih, kita mau selesaiin bener-bener transaksi ini, jadi saya pilih create back order. Oke, nah ini udah kelihatan nih. Yang sudah terkirim, ini udah ada suratnya yang nomor 15. Kita udah berhasil mengirimkan office chair black, demand-nya 5, down-nya 5, kita udah berhasil, udah selesaiin pemesanan office chair black-nya gitu. Nah, kita bisa balik lagi ke sales order kita. Nih, kita klik di atas ini. S0024. Dan, nah, di sini juga kelihatan ya. Office chair black, quantity 5 yang dipesan, delivered-nya 5, udah dikirim 5. Dan kita mau melanjutkan dulu pengiriman kita. Kita bisa klik di sini. Dan kita pilih yang ini, yang paling atas. Nah, di sini bisa kelihatan di sini cuma ada satu row doang nih, satu baris doang. Karena baris yang satu lagi, si office chair black sudah 100% kita kirimkan. Jadi udah nggak muncul lagi. Nah, kita langsung selesain aja di sini semua pengirimannya. Kita akan langsung kirim 10 storage box. Kita save. Lalu kita validate untuk kita validate ya. Kita validasi pengirimannya udah selesai. Nah, di sini udah kelihatan ya. Storage box demand 10, down 10. Tandanya kita udah mencatat pengiriman 10 storage box. Kita balik lagi ke sales ordernya untuk menagih customer kita nih. Nah, di sini bisa kelihatan dulu ya. Quantity 10, delivered 10, quantity 5, delivered 5. Oke, kita akan membuat invoice. Karena kita akan menagih customer kita. Dan di sini kita mendapat 3 pilihan invoice. Pertama ada regular invoice, ada down payment percentage, DP gitu. Dan down payment yang fixed amount. Kalau yang percentage kita bisa mengatur DP-nya berapa persen gitu. Dan kalau fixed amount kita kasih DP-nya udah langsung fix, misalnya 5 juta rupiah mungkin atau 2 juta rupiah seperti itu. Kalau percentage kita pilih 5% dulu yang dibayar atau 10% dan sebagainya gitu, terserah, tergantung perjanjian masing-masing pihak. Untuk tutorial ini saya akan menggunakan regular invoice saja dan saya akan klik create and view invoice. Oke, ini kita udah langsung kelihatan nih invoice-nya udah tergenerate. Dan kita, ini masih draft ya. Kalau kita confirm, baru dia jadi invoice beneran. Oke, terus kita akan menerima pembayaran sekarang. Dan pembayaran itu harus kita catat. Jadi di sini ada tombol register payment untuk mencatat pembayaran yang kita terima. Oke, jadi di sini langsung keisi semua ya. Amount-nya 17.500.000 dan
memonya ini kodenya langsung ke generate juga, payment date-nya hari ini defaultnya. Dan kita sebenarnya bisa milih untuk pembayaran misalnya setengah dulu misalnya, atau misalnya kita pilih bayarnya 10 juta dulu karena yang kita baru terima baru 10 juta. Jadi itu bisa. Nah, jadi kita ceritanya baru menerima 10 juta pembayaran. Kita di sini bisa pilih juga nih kita mau ke bank atau ke cash. Dan di sini saya bisa klik create payment untuk mencatat pembayarannya. Oke, di sini di kanan atas kelihatan nih ada hijau-hijau tulisannya partial. Artinya pembayaran yang dilakukan oleh customer ini baru sebagian. Nah, kelihatan di sini totalnya 17.500.000. Terus ini ada paid on tanggal 3 Maret 2022 sebanyak 10 juta. Jadi sisanya ada 7.500.000 rupiah. Nah, kita untuk menyelesaikannya kita sama aja kayak tadi prosesnya. Kita klik register payment. Misalnya kita langsung udahin nih, customer kita langsung bayar full kita. Bayar sisanya maksud saya. Jadi langsung aja 7.500.000. Saya create payment. Dan statusnya akan berubah di sini menjadi paid. Tandanya customer sudah kita sudah berhasil mencatat pembayaran yang udah dikirim customer gitu, dan pembayaran itu sudah lunas 100%. Begitu. Jadi sebenarnya udah selesai sampai sini untuk pembayarannya. Tapi untuk untuk membuktikannya kita mau lihat dulu ke inventory nih. Inventory kita, produk-produk yang kita jual tadi itu berkurang nggak sih stoknya? Nah, bisa kalian lihat nih. Kalau kalian tadi ingat di awal video, storage box-nya itu ada 13 unit dan kita berhasil jual 10 unit tadi. Jadi sekarang sisa 3 unit. Dan office chair black-nya tadi ada 10 unit, kita jual 5, sisanya jadi 5 gitu. 10 kurang 10, 10 kurang 5, 5 gitu. Oke, sepertinya sampai situ aja videonya. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai menit segini. Sampai jumpa.